Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part yang kedua. Kita lanjutkan belajar bab elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang B, yaitu hukum Hooke. Pada video sebelumnya, kalian telah memahami pengaruh gaya pada seutas kawat, yaitu dapat menyebabkan pertambahan panjang. Nah, sekarang fokus kita pada pegas. Ketika ada sebuah pegas, kemudian ditarik seperti ini, jadi ditarik seperti ini, atau ditekan seperti yang gambar yang bawah, paling bawah, dengan catatan tidak melampaui batas elastisasitasnya, maka pegas akan mengalami perubahan panjang delta X yang sebanding dengan gaya tarik atau gaya tekan tadi. Nah, anak panah hijau ini menunjukkan gaya luar yang kita berikan ya. Anak panah hijau ini adalah gaya luar yang kita berikan berupa tarikan atau dorongan. Jadi, jika bunyinya hukum Hooke tadi apa tadi? Jika gaya tarik atau tekan tidak melampaui batas, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya atau gaya tekannya, sebanding dengan gaya tarik atau tekannya. Nah, itu adalah bunyinya hukum Hooke. Jadi kalau kita tuliskan secara matematis, maka gaya F sama dengan K dikali delta X, di mana K ini adalah konstanta, delta X-nya adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter, terus konstanta ini satuannya Newton per meter, dan F-nya ini adalah gaya dorong atau gaya tarik. Ini adalah gaya, satuannya Newton. Bayangkan kalau kita narik pegas, maka tangan kita terasa kayak ditarik juga oleh pegas. Nah, tanda panah yang merah ini menunjukkan gaya pegasnya sebagai reaksi dari aksi yang kita lakukan sebesar F. Kalau yang hijau ini tadi F, ini juga F, sedangkan yang merah ini adalah F aksen. Ini adalah F aksen. F ini adalah gaya luar, jadi di sini adalah gaya luar. Sedangkan yang merah itu adalah, kita tebali, sedangkan yang merah itu adalah gaya pegas. Jadi yang dimaksud gaya pegas sendiri itu adalah gaya reaksinya ini, F aksen. F aksen ini muncul, gaya pegasnya ini muncul karena adanya aksi dari F atau gaya luar yang kita berikan. Yang namanya reaksi, jadi gaya reaksi itu kan nilainya negatif dari aksinya. Artinya besarnya sama, tapi arahnya saja yang berlawanan. Sehingga gaya reaksi itu adalah sama dengan negatif dari F aksi. F reaksi sebagai siapa tadi? F aksen atau F gaya pegas sama dengan min F aksi. F sama dengan K kali delta X. Oh, berarti ini sama dengan K kali delta X. Nah, kita bisa nyatakan seperti ini. Kita tadi sudah dapat F sama dengan K kali delta X, dan
Ingat tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa gaya F aksen itu berlawanan dengan delta X-nya atau dengan arah simpangannya, gitu ya. Ini negatifnya hanya menunjukkan arah F aksennya berlawanan dengan delta X, gitu. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal 1. Seorang anak yang masanya 50 kg, berarti di sini massa sama dengan 50 kg. Bergantung pada ujung sebuah pegas sehingga pegas bertambah panjang 10 cm, berarti delta X-nya sama dengan 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Tetapan pegas bernilai, berarti yang ditanyakan adalah K sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, kita lihat rumusnya, hukum Hooke tadi apa? F sama dengan K kali delta X, sehingga K sama dengan F per delta X sama dengan F-nya yang sebagai F siapa? Massa beban ini. Ingat, M50, F itu sebagai apa? F-nya ini adalah W-nya atau gaya beratnya dibagi dengan delta X, berarti sama dengan W itu apa? Massa kali kecepatan gravitasi. 50 kali 10 dibagi delta X-nya 0,1 sama dengan 500 dibagi 0,1 sama dengan 5.000 satuan Newton per meter. Nah, gampang kan? Oke. Contoh lagi. Ini dia contoh soal yang kedua, contoh soal 2. Untuk merenggangkan pegas sebesar 5 cm, diperlukan gaya 10 Newton. Tentukan pertambahan panjang pegas jika ditarik dengan gaya 25 Newton. Jadi berarti yang diketahui apa? Diketahui. Untuk merenggangkan pegas sebesar 5 cm, berarti delta X1 sama dengan 5 cm. Diperlukan gaya 10, berarti F1 sama dengan 10 Newton. Tentukan pertambahan panjang pegas jika ditarik dengan gaya sebesar 25 Newton, berarti F2-nya sama dengan 25 Newton. Yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas, berarti delta X2. Oke, kita jawab. Ingat, ini adalah pegasnya sama ya. Jadi ada pegas dengan sekian, diperlukan gaya sekian. Kalau gayanya dirubah, berapa pertambahan panjang? Berarti kan pegasnya sama, otomatis konstanta K-nya, ketetapan K-nya itu sama juga. Berarti K1 sama dengan K2. Masih ingat? F sama dengan K dikali delta X, berarti K sama dengan F per delta X. Oke, kita masukkan sini, berarti F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Nah, delta X2 sama dengan F2 dibagi ini kan hasilnya. Berarti kalau dirubah menjadi perkalian, dikali delta X1 dibagi F1 sama dengan F2-nya 25 dikali delta X1. Delta X1 5 cm. Kita tetap aja 5 cm. Dibagi F1-nya 10. Berarti nanti hasilnya langsung dalam bentuk cm ini ya. Bagi 5 habis, bagi 5 masih 2. 25 bagi 2, 12,5. Berarti sama dengan 12,5 satuan cm. Karena tidak kita rubah ya, berarti tetap cm. Oke. Perlu kalian ketahui bahwa konstanta atau ketetapan K pada hukum Hooke ini merupakan tetapan umum yang berlaku untuk benda elastis. Jadi tidak hanya untuk pegas saja. Terus bagaimana kita menentukan tetapan gaya K dari suatu benda elastis? Oke, yang pertama tetapan gaya benda elastis. Pada elastisitas bahan, kita telah memahami bahwa modulus elastisitas itu kan simbolnya E, ya kan? E itu sama dengan F dikali L dibagi dengan A dikali delta L. Nah, kalau kita rubah menjadi
F dikali L sama dengan E A dikali delta L. Berarti F sama dengan E A per L dikali delta L. Kalau kita cermati, ternyata rumus ini identik dengan apa ya? Identik dengan hukum Hooke F sama dengan K dikali delta X. Lihat, F sama dengan K kali delta X. Oh, berarti, nah, ini EA per L itu sama aja dengan K. Nah, berarti konstanta atau tetapan gaya benda elastis itu sama dengan E dikali A dibagi dengan L. Contoh, di sini sudah ada contoh soal ketiga. Berdasarkan grafik di bawah, jika panjang kawat mula-mula 50 cm dan ditarik oleh gaya 4000 Newton, hitunglah panjang kawat sekarang. Nah, kita tulis dulu. Jika panjang kawat mula-mulanya 50, berarti ketika L-nya sama dengan 50 cm ditarik oleh gaya F sebesar 4000 Newton. Yang ditanyakan, hitunglah panjang kawat sekarang, berarti ini anggap aja L1, terus yang ditanyakan adalah L2 sama dengan titik tanda tanya. Nah, kita sudah dikasih data sebelumnya berupa grafik. Ingat tetapan gaya benda elastis sebelumnya, F sama dengan E A per L dikali delta L dan EA nya ini adalah K. Nah, ini adalah K. Berarti berdasarkan grafik, nilai K nya tadi itu adalah K sama dengan F per delta L. F per delta L berarti sama dengan F nya 1000 dibagi delta L nya adalah 4 dikurangi 0, ini kan 0 hasilnya. Nah, ada 0 di sini. Delta L berarti selisih, berarti 4 dikurangi 0 sama dengan 4, berarti sama dengan 250 Newton per centimeter. Nah, ini K nya. Berarti bisa kita masukkan ke sini bahwa ketika F nya sama dengan 4000 Newton, nah F sama dengan K kali delta L, berarti delta L sama dengan F per K sama dengan F nya 4000 dibagi K nya berapa tadi? 250. Coret 400 dibagi 25 sama dengan 16, sama dengan 16 cm. Karena delta L nya 16 cm, yang ditanyakan adalah L2, berarti L2 itu sama dengan L1 atau L awal ditambah delta L nya, berarti sama dengan L1 nya 50 cm ditambah 16 cm sama dengan 66 cm. Oke. Dari contoh soal yang pertama, itu kan pegasnya hanya ada satu, sama gitu kan, hanya ada satu. Sekarang bagaimana tetapan gaya pegas dari suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari susunan beberapa pegas. Oke, kita berarti masuk ke yang kedua, yaitu susunan pegas. Susunan pegas. Yang pertama, kalau susunannya berupa seri, jadi yang A, susunan seri pegas. Nah, di sini kita sudah dapat susunan seri pegas. Jadi ada dua pegas disusun seri atas bawah seperti ini. Kemudian di sini dikasih beban. Bebannya memiliki berat W. Berarti W ini sama aja dengan kita memberikan gaya luar atau F. Nah, gaya luar F ini, maka sebagai reaksinya di sini akan muncul gaya pegas. Kalau berupa seri, rangkaian seri seperti ini, maka gaya tarik yang diberikan F ini akan sama dengan yang dirasakan oleh pegas 1 dan pegas 2. Maka F1 itu sama dengan F2 sama dengan F. Oke.
Dan pertambahan panjang total dari pegas atau sistem ini itu adalah penjumlahan dari atau jumlah dari pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2. Berarti delta X itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Kita tahu bahwa F itu sama dengan K kali delta X. Berarti delta X sama dengan F per K. Nah, kita substitusi ke sini. Berarti delta X total, ini karena total sehingga di sini adalah F total dibagi dengan K total. Nah, K totalnya kan seri, berarti KS sama dengan delta X1, berarti F1 per K1 ditambah delta X2, F2 per K2. Nah, ingat F1 sama dengan F2 sama dengan F, berarti semua F-nya sama, bisa kita langsung coret semuanya. Nah, berarti tinggal 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Nah, kita sudah dapat beberapa sifat atau ciri-cirinya. Pertama ini tadi. Terus yang kedua ini. Nah, yang kedua ini. Terus yang ketiga ini. Untuk mencari konstanta pengganti atau K serinya. Sedangkan untuk susunan paralel pegas bagaimana? Kalau disusun paralel, ini kan disusun seri. K penggantinya adalah 1 per KS. Bagaimana kalau sekarang susunannya diganti paralel? Yang B, susunan paralel sekarang. B, susunan paralel pegas. Oke, di sini kita sudah dapat gambar susunan pegas paralel. Jadi ada 2 pegas berjajar seperti ini. Ini adalah susunan paralel namanya ya. Terus bawahnya dikasih beban dengan berat W. Sama dengannya tadi, W ini berfungsi sebagai gaya tariknya atau gaya luarnya. Jadi pegas ini ditarik oleh beban. Sehingga W sama dengan F. Terus kalau paralel, lihat pertambahan panjang total. Ini kan sama antara pertambahan panjang si pegas 1 dengan pertambahan panjang pegas 2. Oh, berarti delta X total itu sama dengan delta X1 sama juga dengan delta X2. Sedangkan gaya total itu adalah berarti F sama dengan F1 ditambah F2 itu. Nah, kita tahu bahwasanya F sama dengan K kali delta X. Berarti kita substitusi ke sana. Sehingga di sini adalah K kali delta X sama dengan K-nya K siapa ini? K total. Berarti di sini adalah K paralel. Sama dengan F1 berarti K1 kali delta X1 ditambah F2 yaitu K2 kali delta X2. Ingat delta X-nya semuanya sama. Berarti bisa kita coret. Sehingga K paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Nah, kita juga sudah dapat beberapa sifat atau ciri-ciri dari susunan paralel pegas. Ini yang pertama. Terus yang kedua ini tadi. Dan yang ketiga adalah untuk mencari konstanta pegas pengganti untuk paralel. Contoh soal 4. Nah, pegas disusun secara seri dan paralel seperti tampak pada gambar. Seperti di sini ya. Ini K1, K2, K3, dan K4. Ujung pegas digantung beban yang sama besar. Bila konstanta pegas K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4, berarti semuanya identik, yaitu K. Maka hitung perbandingan konstanta susunan seri dan paralel. Nah, sekarang dari susunan seri terlebih dahulu. Dari susunan seri ini, berarti di mana susunan seri? 1 per KS sama dengan 1 per K
ditambah 1 per K, berarti sama dengan 1 per KS, sama dengan 2 per K, berarti K seri sama dengan K per 2. Ini untuk KS. Sekarang lihat di K paralel. Sekarang lihat yang di paralel. K paralel langsung aja ditambah K ditambah K, berarti sama dengan 2K. Ini adalah KP. Oh, berarti yang ditunjukkan apa? Hitung perbandingan konstanta. Perbandingan konstanta berarti K seri dibagi K paralel. K paralel berarti sama dengan K serinya tadi K per 2 dibagi KP 2K. Kemudian kalau kita jadikan perkalian, berarti ini dibalik ke atas menjadi K per 4K. Berarti K coret, tinggal 1 yang atas, sama dengan 1 per 4. Itu adalah perbandingan antara konstanta seri dibanding konstanta P paralel. Itu dia. Contoh lagi, ini adalah contoh soal kelima. Hitunglah konstanta pegas pengganti pada gambar berikut. Diketahui K1 dan K6 sama dengan 4. Ini adalah K1, K2, K3, K4, K5, dan K6 ya. K2, K3, dan K4 nya 2, sedangkan K5 nya 6 meter. 6 Newton per meter. Berarti kita selesaikan terlebih dahulu yang paralel atas. Ini berarti KP1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3, berarti sama dengan K1 mana K1 4 ditambah K2 2 ditambah K3 2, berarti sama dengan 4 tambah 2 tambah 2 8 Newton per meter. Terus yang paralel yang kedua di sini berarti KP2 sama dengan K4 ditambah K5 sama dengan K4 nya berapa? 2 ditambah K5 6, berarti sama dengan 8 juga Newton per meter. Nah, di sini berarti ada K6. Berarti 1 per K total sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per KP2 ditambah 1 per K6, berarti sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per, ini berapa yuk K6 nya tadi? K6 4 Newton per meter. 4 berarti sama dengan, ini 88 sudah, berarti 2 per 8 ditambah, ini kita kalikan 2 per 8 juga, berarti sama dengan 4 per 8. Oh, berarti K total sama dengan dibalik 8 per 4 sama dengan 2 Newton per meter. Itu dia. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu ada energi potensial. Lebih tepatnya energi potensial pegas. Perhatikan grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang berikut ini. Nah, besarnya energi potensial pegas itu kan sama dengan usaha yang dilakukan untuk menarik pegas sejauh delta X, atau W-nya itu kan sama dengan F dikali delta X, gaya luarnya, usaha oleh gaya luar. Sehingga usahanya ini juga sama dengan luas daerah di bawah kurva. Berarti gimana tadi? Berarti energi potensial EP itu sama dengan usaha oleh gaya luar, sejauh delta X. Nah, ini tadi sama dengan luas daerah di bawah kurva, berarti di sini yang kita arsir ini. Ini bentuknya apa ya? Ini bentuknya segitiga. Berarti di sini adalah luas segitiga. Berarti energi potensialnya itu sama dengan luas segitiga. Nah, luas segitiga gimana namanya? Setengah kali alas. Alasnya adalah OX ini, berarti
sepanjang apa ini? X min 0 ya, berarti X dikali dengan tinggi. Tingginya ini sama aja dengan F. Nah, berarti setengah X kali F. Ingat, F itu sama dengan K kali delta X. Berarti sama dengan K dikali delta X-nya. Ini adalah X min 0. X min 0 berarti sama dengan K kali X. Kita substitusi ke sini. Berarti sama dengan EP sama dengan setengah X dikali K kali X. Ada X berarti sama dengan setengah K dikalikan X kuadrat. Itu adalah energi potensial pegas, atau ini juga bisa diterapkan pada suatu tali. Ingat, X ini adalah sama aja dengan delta X ya. Ingat, sama aja dengan delta X. Jangan bingung. Ini adalah perubahan panjangnya. Jadi karena delta X, jadi ini sama aja dengan delta X. Delta X-nya adalah, kalau di sini dari grafik itu kan X min 0. X min 0 berarti sama dengan X. Nah, maka kenapa di sini tulis X saja, X kuadrat. Nah, ini adalah energi potensialnya. Ingat yang tadi loh ya, energi potensial pegas itu sama dengan usaha yang dilakukan untuk menarik pegas sejauh delta X, sejauh delta X. Atau jika dibalik, berarti usahanya berarti W itu sama dengan, usahanya sama dengan perubahan energi potensialnya. Berarti kan ini perubahan energi potensialnya berarti sama dengan delta EP, berarti sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Itu adalah usaha. Ini adalah usaha kalau ditanyakan usahanya. Ingatlah ya, energi potensial ini dimiliki oleh pegas. Sedangkan usaha ini dimiliki oleh gaya luar. Oke, contoh soal selanjutnya. Ada 3 buah pegas masing-masing dengan tetapan 10 Newton per meter. Jadi ada K1, K2, dan K3. Tetapannya, nilai K-nya adalah 10 Newton per meter. Disusun seperti gambar di bawah. Jika sistem tersebut ditarik dengan gaya 60 Newton, berarti W-nya itu adalah 60 Newton, energi potensial yang dimilikinya adalah, oke, kita tulis dulu diketahuinya tadi. Diketahui. Nilai K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Ini gambarnya nggak begitu kelihatan ya. Sama dengan 10 Newton per meter. Ditarik dengan gaya 60 Newton, berarti F sama dengan 60 Newton. Yang ditanya adalah, nah, EP sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, kita jawab. Masih ingat rumusnya energi potensial pegas itu kan sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. K, karena ini berupa susunan pegas, K-nya udah diketahui belum? Belum, berarti perlu kita cari dulu delta X-nya. Delta X siapa nih? Delta X total juga belum diketahui, berarti kita cari terlebih dahulu. Nah, kita cari dulu yang K-nya, nilai K dari sini. Ini paralel. Lihat di gambarnya. Nah, paralel terus diserikan. Berarti K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Sama dengan 2K. Itu adalah KP. Sedangkan susun seri berarti 1 per K total sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K. Berarti sama dengan 1 per 2K ditambah 1 per K. Maka 1 per K tot sama dengan, ini 2, ini berarti kita ganti 2, ini berarti 2. Nah, berarti 3 per 2K. Berarti K total sama dengan 2K per 3. Nah, K totalnya ketemu. Delta X-nya sekarang. Mencari delta X total. Ingat, F sama dengan K total dikali delta X total.
Berarti delta X total sama dengan F per K total. Sama dengan F-nya berapa tadi ayo? 60 dibagi K totalnya adalah 2K per 3. 2K per 3. Ingat K-nya tadi diketahui 10. Berarti sama dengan 60 dikali 3 per 2 dikali 10. Berarti sama dengan 60 kali 3 per 20. 20 coret 1 habis 20, berarti masih 3. 3 kali 3 9. Berarti di sini sama dengan 9 meter. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi. EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Berarti sama dengan setengah kali K totalnya adalah 2K per 3. 2 kali K-nya adalah 10 per 3 dikali delta X-nya adalah 9 kuadrat. Berarti sama dengan coret-coret sama dengan 10 kali 9 kali 9 bagi 3. Coret tinggal 3. 9 kali 3 27. 27 kali 10 270. Berarti EP nya sama dengan 270 joule. Nah, itu dia EP. Satu lagi contoh terakhir. Contoh ini contoh soal ke-7 ya. Yo, sebuah benda bermasa M. Berarti balok ini ya, M sama dengan 1,9 kg. Kita tulis saja di sini. M sama dengan 1,9 kg. Diikat dengan pegas yang ditanam pada sebuah dinding seperti gambar di bawah. Benda M kemudian ditembak dengan peluru bermasa M0,10. Berarti M kecil sama dengan 0,1 kg. Jika peluru tertahan di dalam balok, berarti bersarang di dalamnya, dan balok bergerak ke kiri hingga berhenti sejauh X. Nah, di sini berarti berhenti di sini. Ini adalah X 25 cm. Berarti delta X sama dengan 25 cm. Atau sama dengan 1/4 meter ya kan. Terus tentukan kecepatan peluru dan balok. Kecepatan peluru dan balok saat mulai bergerak jika nilai konstanta pegasnya adalah 200 Newton per meter. Berarti K sama dengan 200 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti V peluru balok sama dengan titik tanda tanya. Ingat, yang diperhatikan adalah kondisi awalnya bukan di sini ya, tapi kondisi awal ketika di sini. Yang pertama ketika dia mulai masuk, pas waktu dia sudah menyatu tapi belum bergerak, baru mau bergerak, maka ini kondisi pertama. Terus kondisi kedua, ketika dia sudah berhenti karena ditahan oleh pegas, ini adalah kondisi kedua. Oke. Jadi usaha oleh gaya dorongnya peluru itu sama dengan perubahan energi potensial pegas. Oh, berarti ingat, usaha oleh gaya dorongnya peluru itu sama dengan delta EP pegas. Jadi perubahan energi potensialnya pegas. Berarti W itu sama dengan delta EP. Loh, W-nya ini adalah usaha oleh gaya peluru. Usaha oleh gaya peluru di sini merubah apa? Kecepatannya atau energi kinetiknya. Berarti delta EK sama dengan delta EP. Kondisi pertama, kondisi kedua diam. Loh, kalau diam berarti kecepatannya bagaimana? 0. Kalau kecepatannya 0, energi kinetiknya 0. Berarti nanti kalau misalkan delta EK, berarti EK akhir dikurangi EK awal, nanti jadinya minus kan. Nilai minus ini hanya menunjukkan kalau bendanya itu berhenti. Jadi energinya digunakan untuk menghentikan benda. Itu ya. Kita balik aja ya biar nggak minus nanti ya. Berarti di sini delta EK-nya itu adalah setengah M ditambah M. Ini kondisi ketika di sini nomor 1 dikali V kuadrat V1 berarti ya, ditambah dikurangi 0 kondisi kedua sama dengan
delta EP, rumusnya delta EP, energi potensial pegas, sama dengan setengah dikalikan K kali delta X kuadrat. Berarti kalau kita masukkan nilainya sama dengan setengah dikali masanya 0,1 ditambah M besarnya 1,9 dikali V1 kuadratnya yang ditanyakan sama dengan setengah kali K. K-nya adalah berapa? K-nya 200 dikali delta X-nya seperempat meter, seperempat kuadrat. Nah, berarti sama dengan setengah 0,1 tambah 1,9 2 dikali V1 kuadrat sama dengan setengah kali 200 seperempat. Di sini ada 2, ada 2, ada 2, masih 100. Kita lanjutkan di sini. Berarti V1 kuadrat sama dengan 100 dibagi 16. Berarti V1 saja sama dengan akar 100 dibagi 16 sama dengan 10/4 sama dengan 2,5 meter per sekon. Oke, itu dia. Nah, itu dia materi untuk part 2, video part 2, yaitu hukum Hooke. Nanti silakan soal-soalnya yang ada di buku juga dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri atau WA atau komentar di bawah. Oke, demikian untuk materi pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.